Seperti pada video sebelumnya, pembahasan akan kita fokuskan menjadi dua bagian, yaitu bagian pertama, kita hanya fokus pada bagaimana router bisa terkoneksi ke ISP atau bisa terkoneksi ke modem sebuah ISP. Atau di sini kita katakan aja secara global yaitu sumber internet. Oke. Untuk yang kedua, kita akan bahas tersendiri. Kita fokus pertama ada di bagaimana caranya agar router kita bisa terkoneksi terhadap modem ISP. Hal yang pertama yang harus diketahui agar router bot kita ini bisa terkoneksi terhadap internet, kita harus mengetahui dulu IP yang didapatkan dari ISP itu bersifat statik atau dynamic Kenapa kita pelajarin ini terlebih dahulu? Karena statik dan dinamik itu akan mempengaruhi cara setting kita terhadap mikrotik. Oke, dari sini paham ya? Kita di sini akan jadikan Ether 1 sebagai koneksi terhadap WAN atau internet ISP. Nah, dari sini baru kita masuk ke dalam Winbox. Bagi teman-teman yang belum punya Winbox, silahkan download pada mikrotik.com. Nah, setelah kita masuk ke area Winbox, kita akan atur dulu interface-nya yang menuju ke internet. Nah, di sini kita akan menggunakan Ether 1 sebagai interface atau port yang terhubung ke internet. Seperti ini. Berikutnya apa? Bagaimana cara mengetahui bahwa IP pada modem sebuah ISP itu bersifat statik atau dynamic? Sebenarnya caranya simpel. Kita tinggal colokkan dulu atau tancapkan kabel dari modem ISP ini ke sebuah laptop atau laptopnya teman-teman ya. Dengan terlebih dahulu kita setting dulu Ether pada laptop kita itu dengan mode Optane. Mode Optane itu maksud seperti ini. Kita akan jadikan mode pada laptop kita Optane. Nah, ketika kita mendapatkan IP secara otomatis, artinya tipe IP yang kita dapatkan dari ISP itu yaitu tipenya dynamic. Di sini dynamic. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana caranya kita melakukan setting terhadap mikrotik ketika IP yang didapatkan dari ISP itu bersifat dinamik? Kalau dari laptop mudah, kita tinggal gunakan Optane mode-nya. Tapi apakah sama terhadap mikrotik? Tentu beda ya teman-teman. Di mikrotik itu ada fitur sendiri. Kalau di Windows kita bisa menggunakan Optane untuk mendapatkan IP otomatis dari modem. Tapi ketika di mikrotik kita bisa menggunakan yang namanya service
atau fitur DHCP client. DHCP client ini berfungsi agar router kita bisa mendapatkan IP secara otomatis dari modem ISP. Tentu yang tipenya statik akan kita bahas berikutnya, karena saat ini kita membahas yang tipenya IP-nya dinamik. Mungkin masih ada yang bingung apa itu IP dinamik. IP dinamik, ketika kita melakukan setting di Windows, kita tidak perlu melakukan input manual nilai IP-nya. IP akan didapatkan secara otomatis dari sebuah DHCP server. Nah, itu akan kita bahas lebih lanjut di video-video part berikutnya. Kita hari ini untuk video ini fokus di tipe IP dinamik. Oke, untuk mengaktifkan IP dinamik pada router board atau router mikrotik router, kita bisa aktifkan pada menu IP DHCP client. Kita tinggal tambahkan nilai plus di sini atau F. Yang perlu diperhatikan hanya interface ini saja dulu. Interface yang terhubung terhadap modem mikrotik, di sini interface berapa? Kalau di sini kita pakai bahwa yang terhubung ke interface modem atau internet, kita ada di interface 1. Ya, berarti otomatis service DHCP-nya pun kita terima dari modem ISP dengan Ether 1 sebagai internet. Kita akan play. Oke. Secara langsung modem kita sudah berubah menjadi mode offline atau mode DHCP client di interface Ether 1. Makanya di sini Ether 1. Lalu berikutnya apa? Berikutnya, ketika kita sudah mendapatkan IP address dengan mode DHCP client, itu otomatis akan berefek pada beberapa menu pada mikrotik. Jadi ketika kita melakukan aktivasi menggunakan DHCP client, otomatis beberapa nilai pada mikrotik atau router kita akan berubah. Yang pertama, pasti IP address. IP address akan bertambah otomatis ketika kita mengaktifkan DHCP client. Akan mendapatkan nilai IP yang satu segmen dengan IP dari modem ISP. Jadi kalau digambarkan akan seperti ini. Di sini ada modem ISP. Di sini ada router board kita. Ketika nilai DHCP kliennya itu kita set di sini kita set DHCP client. Otomatis Ether 1 yang terhubung terhadap modem akan memberikan nilai IP, space-nya IP. Misalkan di sini 168, 1 segmennya itu yaitu /24 dengan nilai 1 di port yang ada di ISP. Nah, karena dia melakukan konfigurasi IP secara otomatis, di sini otomatis juga akan menerima IP yang satu segmen. Nah, satu segmen itu artinya ketika kita mendapatkan IP 254, otomatis segmen dari IP modemnya pun juga 1/24. Ini akan teman-teman, bagi teman-teman yang belum belajar mengenai subnetting atau network, akan kesulitan. Tapi di sini kita best practice-nya saja dulu. Oke. Nah, ketika kita sudah mendapatkan
IP secara otomatis melalui mode HCP client? Pertama yang terimbas yaitu address. IP address akan bertambah otomatis dengan ditandai nilai D. Nah, berikutnya apa? Berikutnya akan terimbas yaitu pada DNS. DNS-nya pun di sini akan bertambah otomatis ketika DHCP kliennya kita aktifkan. Yang ketiga apa? Yang ketiga yaitu routes. Routes-nya akan bertambah secara otomatis. Nah, kalau teman-teman perhatikan, coba ini saya delete atau di sini atau kita disable. Di sini nilainya akan hilang semua. Nilai route, nilai address, sama nilai DNS ini akan hilang. Tetapi ketika kita aktifkan kembali, nilai ini akan muncul kembali. Dan kalau teman-teman sudah memahami, ketika router kita sudah mendapatkan IP dari ISP, dan di router kita sudah tersetting namanya route atau gateway, dan di router kita sudah tersetting DNS, artinya 3 parameter ini sudah mewakili router boot kita untuk terkoneksi ke dalam internet. Ditandai dengan kita ping terhadap IP DNS-nya Google. Begitu juga kita sudah bisa melakukan ping terhadap internet. Misalkan di sini kita melakukan ping terhadap domain internet. Nah, syarat bisa koneksi terinternet itu ada nilai gateway dan ada nilai domain. Ketika kita hanya bisa melakukan ping terhadap nilai IP DNS, tetapi untuk ping terhadap domain itu belum berhasil, internet kita belum jalan. Jadi nilai 2 ini sebagai parameter apakah router kita sudah terkoneksi terhadap internet atau belum. Nah, syaratnya ketika ping terhadap IP sudah reply, tapi ketika ping domainnya belum reply, artinya router kita belum terhubung ke internet. Secara teorinya seperti itu. Bisa dikatakan bisa mengakses internet, misalkan kayak laman mikrotik.com, seperti itu. 2 parameter ini wajib dengan hasil pingnya reply. Jadi ping terhadap IP reply, terhadap domain pun harus reply. Ini baru bisa kita mengakses sebuah situs dengan nama domain, misalkan mikrotik.com. Di sini cara mengaktifkan IP dengan tipe setup, dengan tipe dynamic. Lalu bagaimana ketika IP yang didapatkan dari ISP menggunakan IP dengan tipe statik? Kita akan bahas pada video berikutnya. Untuk video kali ini, teman-teman pelajari dulu. Jika belum paham, bisa diulangi sampai konsepnya setting basic ini tertanam pada pemahaman kalian masing-masing. Jadi part 1 dan part 2 kalau bisa sampai dikuasai. Jadi untuk part berikutnya tidak akan ada kendala kebingungan. Oke, untuk video selanjutnya kita akan bahas bagaimana caranya setting router kita terkoneksi ke internet tetapi menggunakan mode IP dari ISP dengan statik, bukan dynamic lagi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.